Gaji cuma 3 juta rupiah per bulan, punya anak satu, dan setiap bulan habis buat kontrakan. Siapa sangka 5 keputusan sederhana ini akhirnya mengantarkan Harun memiliki rumah subsidi pertamanya. Selamat datang di channel Rumah dan Uang, channel yang membahas seputar rumah, KPR, properti, dan cara mengelola keuangan keluarga agar impian punya rumah sendiri semakin dekat. Kalau Anda baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, atau yang sudah mengikuti dan belum subscribe, klik tombol subscribe. Karena setiap hari kami membahas kisah nyata dan strategi finansial yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Harun adalah pegawai swasta dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Dia tinggal bersama istrinya dan seorang anak yang baru berusia 1 tahun di sebuah rumah kontrakan sederhana berukuran sekitar 3 x 4 meter. Saat hujan deras turun, atap seng mulai bocor, ember dan baskom berjajar di lantai menampung tetesan air. Di akhir bulan, pemilik kontrakan kembali datang menagih uang sewa. Harun hanya bisa menarik nafas panjang sambil membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekeningnya tinggal ratusan ribu rupiah. Ah, kapan ya kita punya rumah sendiri? Gumamnya pelan. Sang istri menjawab lirih, "Kalau terus begini mas, uang kita hanya bisa habis jadi biaya sewa. Tidak akan pernah berubah bisa menjadi rumah milik sendiri mas." Malam itu Harun mulai menghitung kondisi keuangannya. Gajinya 3 juta rupiah dikurangi kontrakan 700 ribu. Kebutuhan makan sekitar 1,4 juta. Transportasi 300 ribu. Listrik, pulsa, dan kebutuhan anak membuat hampir seluruh penghasilannya praktis habis. Arus kas keluarga mereka benar-benar tipis, bahkan hampir tidak ada ruang untuk menabung. Saat Harun mulai merasa mimpinya memiliki rumah sudah berakhir, seorang rekan kerja berkata, "Jangan menyerah, Run. Rumah subsidi memang dibuat untuk keluarga seperti kita. Tahu kan rumah subsidi? Yang penting bukan gaji besar, tapi tahu syaratnya dan disiplin menjalankannya." Kalimat sederhana itu menjadi titik balik yang mengubah cara pandang Harun terhadap masa depannya. Keesokan harinya saat jam istirahat kantor, Harun mendatangi sebuah pameran properti yang sedang berlangsung di pusat perbelanjaan. Dengan sedikit ragu, dia bertanya kepada seorang marketing, "Mas, gaji saya cuma 3 juta rupiah per bulan. Apa masih mungkin punya rumah subsidi ya?" Marketing itu tersenyum sambil membuka brosur. "Penghasilan Bapak masih masuk, Pak. Tapi saya perlu tanya dulu, bagaimana riwayat cicilan Bapak? Pernah nunggak kredit motor, kartu kredit, atau ada pinjaman online?" Pertanyaan itu membuat Harun terdiam. Dia teringat beberapa bulan lalu pernah terlambat membayar cicilan motor karena uangnya habis untuk biaya berobat anak. Sesampainya di rumah, Harun menceritakan semuanya kepada istrinya. "Kalau gara-gara dulu kita pernah telat bayar motor lalu kita gagal punya rumah, aku benar-benar menyesal, Bu." Istrinya mencoba menenangkan. "Kalau memang masih ada tunggakan, Mas, kita bereskan satu persatu. Kita kurangi jajan, tunda beli barang yang tidak penting. Yang penting riwayat kredit kita kembali sehat." Sejak saat itu, Harun mulai memperbaiki kondisi keuangannya. Dia melunasi tunggakan, menghentikan kebiasaan memakai pinjaman konsumtif, dan menjaga agar setiap cicilan dibayar sebelum jatuh tempo. Dia baru memahami bahwa bank tidak lagi melihat besar kecilnya gaji, tetapi juga menilai karakter pembayaran, rasio hutang, dan catatan di selik OJK sebelum menyetujui pembiayaan. Beberapa minggu kemudian, Harun kembali menemui marketing yang sama. Setelah berkasnya diperiksa, marketing itu berkata, "Nah, sekarang peluang Bapak jauh lebih baik. Bapak yang dulu pernah ada tunggakan di kredit motor bekas ya Pak, ini ya Pak. Dan ini sudah hampir selesai. Catatan kredit Bapak bisa bagus dan menunjukkan bahwa Bapak mampu mengelola kewajiban dengan disiplin." Harun tersenyum lega. Saat itu dia menyadari syarat kedua yang sering diabaikan banyak orang,
Jagalah riwayat kredit sebelum mengajukan KPR. Gaji yang sederhana masih bisa diterima bank, tetapi kebiasaan menunggak justru dapat menutup pintu menuju rumah impian. Ternyata kepercayaan lembaga keuangan dibangun dari kedisiplinan, bukan sekedar besarnya penghasilan. Setelah memperbaiki riwayat kreditnya, Harun sadar perjuangan belum selesai. Masih ada satu tantangan besar, yaitu menyiapkan biaya awal untuk memiliki rumah. Setiap malam dia dan istrinya duduk di lantai sambil mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Mulai bulan depan kita hentikan jajan di luar, kurangi langganan yang tidak penting, Bu, dan uang lembur langsung masuk tabungan rumah saja ya, Bu, kata Harun. Istrinya mengangguk, mesti tahu itu berarti mereka harus hidup jauh lebih hemat. Harun bahkan rela menjual motor yang beberapa waktu kemarin dikredit dan sudah lunas, lalu menggantinya dengan motor yang harganya jauh lebih murah lagi. Yang penting kita punya aset dulu, gengsi bisa belakangan, ujarnya sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya terasa berat saat teman-teman kantor mengajak liburan atau membeli ponsel baru dengan sistem cicilan. Harun selalu menolak. Harun pelit sekarang ya, canda seorang rekannya. Harun hanya tertawa. Dalam hatinya dia berkata, "Aku bukan pelit, aku sedang membeli rumah ini." Setiap bonus THR hingga uang lembur langsung dipindahkan ke rekening khusus yang tidak pernah disentuh untuk kebutuhan sehari-hari. Perlahan dana untuk biaya administrasi, akad, dan cadangan mulai terkumpul. Arus kas keluarga mereka memang ketat, tetapi kini setiap rupiah memiliki tujuan yang jelas. 6 bulan berlalu, Harun membuka buku tabungannya. Nominalnya memang belum besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya awal pengajuan rumah subsidi. Dia memandangi istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Ternyata kita bisa juga ya, Bu." Istrinya tersenyum. "Bukan karena kita bergaji besar, tapi karena kita belajar menunda kesenangan ya, Mas." Saat itulah Harun memahami syarat ketiga, memiliki tabungan dan dana cadangan sebelum mengajukan KPR. Plot twistnya, pengorbanan yang dulu dianggap menyiksa justru menjadi langkah yang mendekatkan keluarga kecil itu pada rumah pertama yang selama ini hanya ada di dalam mimpi. Setelah tabungan terkumpul, Harun dan istrinya mulai berkeliling melihat beberapa perumahan. Di satu lokasi mereka melihat rumah komersial yang jauh lebih besar dengan desain modern. Harun langsung terpikat. "Bu, kalau yang ini keren ya, ruang tamunya luas, dapurnya juga bagus itu," katanya. Marketing kemudian menunjukkan simulasi cicilan. Angkanya membuat Harun terdiam. Cicilan hampir setengah dari gajinya setiap bulan. Di perjalanan pulang, Harun masih terlihat bimbang. Sang istri akhirnya berkata pelan, "Mas, kita sedang mencari rumah untuk ditinggali, bukan untuk dipamerkan." Malam itu mereka kembali menghitung kemampuan finansial. Setelah memperkirakan cicilan KPR, biaya listrik, air, transportasi, kebutuhan anak, hingga dana darurat, Harun sadar jika memaksakan rumah yang lebih mahal, arus kas keluarganya akan menjadi negatif. Sedikit saja ada musibah seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, cicilan bisa macet. "Mas, lebih baik cicilan yang masih nyaman daripada setiap tanggal tua kita hidup penuh kecemasan," ucap istrinya. Harun pun mengangguk. Ia mulai memahami bahwa keputusan finansial terbaik bukanlah yang terlihat paling mewah, melainkan yang paling sehat untuk jangka panjang. Beberapa hari kemudian mereka memutuskan mengambil rumah subsidi yang sederhana, tetapi cicilannya masih sesuai kemampuan. Anehnya, setelah keputusan itu diambil, beban di hati Harun justru terasa jauh lebih ringan. Dia tidak lagi mengejar gengsi, melainkan mengejar ketenangan.
Saat menerima surat persetujuan KPR, Harun pun berkata, "Rumah ini mungkin kecil, tapi inilah aset pertama keluarga kita ya Bu." Dari situlah lahir syarat keempat. Pilih rumah sesuai kemampuan finansial, bukan sesuai gengsi atau tekanan lingkungan. Sebab rumah yang membuat tidur nyenyak jauh lebih berharga daripada rumah mewah yang setiap bulan membuat pemiliknya dihantui tagihan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Harun dan istrinya duduk di hadapan notaris untuk menandatangani akad KPR rumah subsidi. Tangan Harun sedikit gemetar ketika membubuhkan tanda tangan. Setelah proses selesai, mereka menerima kunci rumah pertama dalam hidupnya. Sesampainya di rumah baru, anak mereka yang masih kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Harun memandang setiap sudut rumah sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. "Dulu kita hanya bisa bermimpi ya Bu," katanya lirih. Sang istri tersenyum sambil menjawab, "Nah, sekarang ini bukan lagi mimpi Mas. Ini rumah kita." Plot twistnya, cicilan rumah yang dulu begitu ditakuti ternyata hanya sedikit lebih besar daripada biaya kontrakan yang selama ini selalu hilang tanpa meninggalkan aset. Beberapa bulan kemudian kehidupan mereka mulai berubah. Harun semakin semangat bekerja karena setiap cicilan yang dibayar menambah nilai kepemilikan rumah, bukan sekedar membayar sewa. Dia mencari penghasilan tambahan. Dia juga tetap menjaga anggaran keluarganya, menyiapkan dana darurat, dan tidak tergoda mengambil hutang konsumtif lagi. Harun akhirnya menyadari bahwa memiliki rumah subsidi bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal membangun kestabilan finansial keluarga. 5 syarat yang mengubah hidupnya adalah memiliki penghasilan tetap, menjaga riwayat kredit tetap baik, disiplin menabung untuk biaya awal, memilih rumah sesuai kemampuan, dan berkomitmen menjaga cicilan setelah akad. Kalau Harun yang bergaji hanya 3 juta rupiah saja bisa berhenti mengontrak dan memiliki rumah subsidi pertama, bukan berarti semua orang pasti akan mengalami hasil yang sama. Namun, kisah ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan, disiplin, dan keputusan finansial yang tepat, peluang itu bisa menjadi jauh lebih besar. Semoga cerita ini menjadi penyemangat bagi kita yang sedang berjuang memiliki rumah pertama. Jika Anda suka konten seputar rumah, KPR, properti, dan pengelolaan keuangan keluarga, jangan lupa subscribe channel Rumah dan Uang. Aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang juga sedang mengejar impian memiliki rumah sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.